Hardware. Ada semua elemen atau komponen fisik dari sistem komputer seperti CPU, hard drive, keyboard, dan sebagainya. Perkembangan hardware komputer. Perkembangan komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Charles Babbage adalah orang pertama kali yang mengenalkan komputer. Pada periode ini, komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940, komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Perkembangan generasi komputer setelah tahun 1948. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa para komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVEC, dan EDSAC. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal 1980-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komputer yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi keempat pada awal 1980-an. Generasi adalah perkembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugasnya yang lebih kompleks. Generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer pada masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Hardware pada PC dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu CPU. CPU atau prosesor merupakan komponen pemrosesan logika dan aritmatika serta mengendalikan komputer. Kecepatan pemrosesan ditentukan oleh kecepatan clock dari kontrol unitnya. Perhitungannya dalam satuan Hertz, semakin besar nilainya semakin cepat clocknya. Contoh Intel Core i7 2.93 GHz, artinya kecepatan clock dan kontrol unitnya adalah 2.93 GHz. Sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi. Dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya, sistem operasi atau OS adalah sistem yang berada di lapisan pertama, di mana memori hard disk diletakkan. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dikenal, di antaranya MS-DOS, Windows, Linux, Mac OS, dan Unix. Sejarah sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna, sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang, genetur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya. Fungsi penting sistem operasi yang pertama menjalankan operasi dasar, yang kedua mengatur kerja hardware dan software, yang ketiga wadah program atau aplikasi, mengkoordinasi perangkat komputer, yang keempat mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, yang kelima mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Jenis-jenis sistem operasi: yang pertama distributed OS, menggunakan prosesor di berbagai mesin, yang kedua batch OS, menyatukan beberapa pekerjaan, yang ketiga mobile OS.
kebutuhan perangkat mobile. Yang keempat, multitasking OS menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan dalam satu perangkat CPU. Yang kelima, network OS mengatur rata dan keamanan user. Yang keenam, real-time OS interval waktu tunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil, sehingga akses lebih cepat. Fungsi utama dari bahasa pemrograman komputer adalah memberikan instruksi pada komputer. Bahasa programmer merupakan media komunikasi antara manusia dengan komputer, sehingga manusia dapat memerintahkan mesin secara spesifik apa yang harus dilakukan lewat bahasa programan. Selain berfungsi sebagai media komunikasi, bahasa pemrograman komputer juga berfungsi sebagai media pengembangan sistem. Dengan adanya bahasa pemrograman, berbagai aplikasi yang membantu kehidupan manusia bisa dikembangkan, misalnya seperti website pencarian, aplikasi toko online, hingga aplikasi angkutan transportasi. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama Oriented Language, Visual Basic, Visual Fortran, Delphi, Visual C. Yang kedua High Level Language seperti Pascal dan Basic. Yang ketiga Middle Level Language seperti bahasa C. Yang keempat Low Level Language seperti bahasa Assembly. Tingkatan bahasa pemrograman yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman ini menggunakan mesin terdiri dari angka biner yaitu angka 0 dan angka 1. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman tingkat menengah assembly language, bersifat lebih kompleks, lebih teknis, dan lebih mudah digunakan. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan instruksi dengan bahasa Inggris seperti print, if, atau case. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah HTML, SQL, CSS, Python, Java, C++, C++, JavaScript, Visual Basic, Delphi, dan Turbo Pascal. Yang selanjutnya ada program aplikasi software yang menyediakan fungsi tertentu berdasarkan perintahnya. Misalnya software untuk kegiatan presentasi, akuntansi, tulis-menulis, dan sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah MyOb, Excel, Word, OpenOffice, ORG, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Ayu Lestari. Di sini saya akan membahas tentang sistem basis data, data warehouse, dan data mining. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem atas kumpulan file yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program lain untuk dapat mengakses dan memanipulasi database yang besar yang disebut dengan data warehouse. Proses pengambilan data dari sebuah sistem basis data disebut dengan data mining. Komponen-komponen sistem basis data ialah ada hardware, sistem operasi, basis data, software DBMS, user, dan aplikasi lain. Abstraksi data adalah level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data, yaitu terdiri dari 3 level. Yang pertama ada physical level, merupakan level terendah yang menggambarkan bagaimana suatu data dapat disimpan. Yang kedua adalah conceptual level. Level ini memperhatikan secara fungsional data apa yang disimpan dalam basis data dan apa hubungannya dengan data lainnya. Yang ketiga ada view level. Level ini merupakan level yang tertinggi yang menunjukkan hanya sebagian data dari data yang dapat dilihat dan diakses dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian model data adalah sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi antar data, semantik data, dan konsistensi constraint untuk menyatakan hubungan antara rekaman yang tersimpan dalam suatu basis data. Model data terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama ada object-based logical model, di antaranya itu ada entity relationship logical models. Itu didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut entity dan relationship untuk hubungan antar objeknya. Kemudian ada object-oriented model. Objek ini berorientasi pada kumpulan objek yang dikumpulkan dalam suatu kelas
bagi data-data yang memiliki nilai yang sama. Model data yang kedua yaitu ada record-based logical model. Di antaranya itu ada relational model, yaitu menggunakan tabel-tabel untuk mempresentasikan data dan relasi antar data, dan setiap kolom memiliki nama yang unik. Kemudian ada hierarchy model, yaitu yang menggunakan pola hubungan induk dan anak yang menyerupai pohon terbalik. Kemudian selanjutnya ada network model. Data ini direpresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antara data dipresentasikan oleh record dan link. Model ini hampir sama dengan model hierarki, namun dalam model ini satu anak bisa memiliki induk lebih dari satu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dari masa lalu dan masa sekarang yang berasal dari berbagai sumber untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan yang relevan bagi kebutuhan pemakai. Komponen data warehouse yaitu ada source data, data storage, metadata, information delivery, management and control. Data warehouse memiliki sifat multidimensional yang berarti terdapat banyak kolom dan baris sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan akan suatu data. Contohnya, berapa jumlah unit mobil dan suku cadang yang terjual pada perusahaan otomotif A di tahun 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining merupakan proses otomatisasi pencarian pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dari sekumpulan data dalam sebuah database, data warehouse, atau sumber penyimpanan lainnya. Arsitektur sistem data mining umumnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama, database atau tempat penyimpanan informasi. Yang kedua, ada knowledge base yang digunakan sebagai panduan dalam pencairan pola. Yang ketiga, data mining engine, yaitu bagian dari software yang menjalankan program berdasarkan algoritma yang ada. Yang keempat, pattern evaluation, yang berfungsi untuk menemukan pola yang ada pada database yang diolah sehingga data mining dapat menemukan knowledge yang sesuai. Yang kelima, ada graphical user interface atau media komunikasi antar user dengan sistem untuk menentukan proses data mining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlianda Mela dari kelompok 5, kelas MJ 106, akan membahas tentang sistem bilangan. Welcome. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umum dipakai manusia adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal biasanya disebut sistem bilangan berbasis 10. Berdasarkan dari sistem biasanya di akhir bilangan berupa angka yang diperkecil atau subscript. Misalnya 240, akan tetapi biasanya untuk sistem bilangan desimal tidak dituliskan. Nah, sistem bilangan binar. Yang pertama, sistem ini menggunakan dua simbol khusus yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2, merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan binar dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan, misalnya 10100001. Contoh, 00102 menjadi 0010 dan 210. 10102 sama dengan 1010 sama dengan 1010. Sistem bilangan oktal yang kedua.
Sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 7. Disebut juga sistem bilangan berbasis 8. Contoh, 28 sama dengan 210, 108 sama dengan 8. Yang ketiga, sistem bilangan desimal. Sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9, disebut juga sistem bilangan berbasis 10. Yang keempat, sistem bilangan heksadesimal. Sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9. A, B, C, D, E, F. Disebut juga sistem bilangan berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf A, B, C, D, E, F. Berturut-turut nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contohnya, 8, 16 sama dengan 2. A, 16 sama dengan 10. 1, A, 16 sama dengan 26. Konversi bilangan. Yang pertama adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu persatu dengan bilangan 8. Basis oktal, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasil dijumlahkan. Misalnya, contoh soal 137 pangkat 8 sama dengan titik pangkat 10. 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64, 3 kali 8 pangkat 1 sama dengan 24, 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 7. Jadi nilainya dalam desimal adalah 95. Yang kedua, konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu persatu dengan bilangan 2 basis biner. Pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh soalnya 11001 pangkat 2 sama dengan titik 10. 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16, 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8, 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nilainya dalam desimal adalah 25. Yang ketiga, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu persatu dengan bilangan 16, basis heksa. Maka 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh soalnya, 7A 9F pangkat 16 sama dengan titik 10. 7 kali 16 pangkat 3 sama dengan 28672. A sama dengan 10 kali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. 9 kali 16 pangkat 1 sama dengan 144. F sama dengan 15 kali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Jadi nilainya dalam desimal adalah 31391. Yang keempat, konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contoh soalnya, 125 pangkat 10 sama dengan titik. Pembagi sebelah kiri, yang tengah hasil bagi, dan kanan sisa bagi. 2 dibagi 125 sama dengan 1. 2 dibagi 62 sama dengan 0. 2 dibagi 31 sama dengan 1. 2 dibagi 15 sama dengan 7. 2 dibagi 15 sama dengan 1, maksudnya maaf. 2 dibagi 7 sama dengan 1. 2 dibagi 3 sama dengan 1. Dan sisa dari pembagian ini adalah 1. Jadi bilangan biner dari 125 pangkat 10 adalah 1111101. Selanjutnya, yang kelima adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 8. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contoh soalnya,
1327 pangkat 10 sama dengan 8. 8 dibagi 1327 sama dengan 7, 8 bagi 165 sama dengan 5, 8 bagi 20 sama dengan 4, dan sisa baginya 2. Jadi bilangan oktal dari 1327 pangkat 10 adalah 2, 4, 5, dan 7. Selanjutnya, yang keenam, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya diubah. Untuk nilai 10, angkanya A, nilai 11 angkanya B, nilai 12 angkanya C, nilai 13 angkanya D, nilai 14 angkanya E, nilai 15 angkanya F. Contoh soalnya, 2, 3, 6, 0, 0, 10 sama dengan titik 16. Pembagi di sebelah kiri, karena hasil bagi kan bisa bagi. 16 dibagi 2, 3, 6, 0, 0 sama dengan 0. 16 dibagi 1, 4, 7, 5 sama dengan 3. 16 dibagi 9, 2 sama dengan 12, yaitu C. Dan hasil baginya 5. Jadi bilangan heksa dari 2, 3, 6, 0, 0, 4, 10 adalah 5, C, 3, 0. Yang ketujuh, konversi bilangan oktal ke biner. Konversi bilangan oktal ke biner caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut per satuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk biner 3 angka. Maksudnya, misalkan kita mengonversi nilai 2 binernya bukan 10, melainkan 0, 10. Setelah itu hasil seluruhnya diurutkan kembali. Contohnya, soal 147 pangkat 8 sama titik 2. 1 binernya 001, 4 binernya 100, 7 binernya 111. Jadi bilangan biner dari 14748 adalah 00110011. Yang ke-8, konversi bilangan biner ke oktal. Konversi bilangan biner ke oktal sebaliknya yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3-3. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya diurutkan. Soalnya yaitu 11001101 pangkat 2 sama dengan titik 8. 11 nilai desimalnya 3. 001 nilai desimalnya 1. 101 nilai desimalnya 5. Jadi bilangan oktal dari 11001101 pangkat 2 adalah 3, 1, dan 5. Selanjutnya, yang ke-9, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Sama dengan cara konversi bilangan oktal ke biner, bedanya kalau bilangan oktal binernya harus 3 buah, bilangan desimal binernya 4 buah. Misal, kita konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya bukan 10, melainkan 0010. Contoh soalnya A7F pangkat 16 sama titik. A10 binernya 1010. 77 binernya 0111. F itu 15 binernya 1111. Jadi bilangan biner dari A7F 16 adalah 101 00 111 111. Banyak satunya ya. Ke-10, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Teknik yang sama pada konversi biner ke oktal. Hanya saja pengelompokan binernya bukan 3-3 sebagaimana pada bilangan oktal, melainkan harus 4-4. Contoh soalnya 11001101 pangkat 2 sama titik. 1100 nilai desimalnya 12, dan 12 itu adalah C. 1101 nilai desimalnya 13, dan 13 adalah D. Bilangan heksa dari 11001101 pangkat 2 adalah C dan D. Yang ke-11, konversi bilangan oktal ke heksadesimal.
Teknik mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah binernya menjadi heksa. Ringkasnya oktal ke biner, lalu ke heksa. Contoh soalnya 72548 sama dengan 16. Oktalnya 7, 2, dan 5. Binernya 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan 1, 0, 1. Heksanya, ya dilihat urutannya, heksanya menjadi 1, itu yang 11-nya dibagi 2 gitu. 0, 1, 0 di D, 1, 0, 1 jadi angka 5. Jadi bilangan heksa dari 725 per 8 adalah 1, D, dan 5. Oke, yang 12, konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Begitu juga dengan konversi heksadesimal ke oktal, yakni dengan mengubah bilangan heksa ke biner, kemudian diubah menjadi bilangan oktal. Ringkasnya heksa biner ke oktal. Heksanya 1, binernya 0, 0, 0, 1. Dipotong, garisnya menjadi 0. Heksanya D, binernya 1101 menjadi angka 7. Heksanya 5, binernya menjadi 0101. Dibagi lagi menjadi 2 dan 5. Jadi bilangan oktal dari 1D5 adalah 0 yang nggak perlu diikutin, jadi 725. Oke, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita dari kelompok 5 akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu metode-metode pengembangan sistem informasi. Sebelumnya ada pengertian metode sistem pengembangan, yaitu adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Dalam pengembangan sistem terdapat beberapa metode, yaitu metode waterfall. Metode waterfall ini merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi, jika langkah 1 belum dikerjakan, maka tidak akan bisa untuk mengerjakan langkah kedua, 3, dan seterusnya. Terdapat 5 langkah metode waterfall, yaitu ada analisa, desain, kode dan testing, penerapan, dan pemeliharaan. Metode yang kedua yaitu incremental model. Model incremental atau incremental waterfall model merupakan perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top down. Ide dasar dari model ini adalah untuk membangun software secara meningkat. Increment berdasarkan kemampuan fungsional. Prototyping model. Metode ini sering digunakan pada dunia real, karena metode ini secara keseluruhan akan mengacu kepada kepuasan user. Bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan waterfall yang dilakukan secara berulang-ulang. Terdapat 4 jenis prototyping. Yang pertama adalah feasibility prototyping. Itu digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua adalah requirement prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Misalnya, dalam sebuah perusahaan terdapat user direktur, manajer, karyawan, staff. Maka penggunaan sistem dapat dibedakan berdasarkan user tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga ada desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Yang keempat ada implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype.
Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Sekian dari saya.